Oke, bagi para sobat yang merupakan orang dengan tipe yang sangat-sangat mengutamakan keselamatan dalam menggunakan perangkat kompor gas, kali ini saya akan bahas dengan sangat mendalam regulator NIS Robot atau 0307S ini. Karena memang regulator ini adalah regulator yang sangat banyak diminati untuk saat ini. Ya, walaupun ada beberapa teman yang memang bertanya di kolom komentar, "Om, kenapa regulatornya mahal banget harganya? Om, apakah dengan harga segitu itu sebanding kualitasnya?" Nah, jadi di video kali ini saya akan terangkan hal-hal yang menjadi pertanyaan bagi sobat semua. Apa-apa saja fitur rahasia yang dimiliki oleh regulator NIS Robot ini yang menjadi poin eksklusif sehingga regulator NIS Robot ini layak dimiliki oleh kalian yang memang mengutamakan fitur dan keselamatan dalam menggunakan perangkat kompor gas. Nah, tapi tidak sebatas itu saja. Nanti juga saya akan memberikan sebuah solusi alternatif bagi kalian juga yang ingin menggunakan dan memiliki perangkat kompor gas dengan keamanan tingkat tinggi, namun belum memiliki budget yang memadai. Oke sobat, nah langsung saya mulai fitur rahasia dan eksklusif apa saja yang dimiliki oleh regulator NIS Robot ini. Oke, silakan kalian perhatikan regulator yang biasa ini ya. Mereknya sengaja saya tutup, jadi tidak ada yang tersinggung. Dan regulator ini tidak mempunyai fitur tombol rilis gas, oke? Nah, ini sering terjadi ya pada saat kita mengganti tabung gas yang kosong dengan tabung gas yang baru. Nah, banyak sekali pastinya teman-teman yang pernah merasakan. Begitu kita pasang regulator ke tabung gas dan kita kunci, ini umumnya sebagian besar gas tidak akan langsung mengalir ke kompor. Jadi kita harus menunggu 1-2 menit atau bahkan memukul-mukul bagian selang agar pelornya terbebas dan gas mengalir, baru kemudian bisa kita nyalakan kompor gasnya. Nah, seperti ini. Nah, hal ini tentu tidak berlaku ya pada regulator NIS Robot ini ya. Nah, dengan adanya tombol rilis gas ya langsung kita pasang saja regulator ke tabung gas seperti biasa. Oke, tidak perlu menunggu 1 atau 2 menit, juga tidak perlu memukul-mukul selang gasnya, tinggal kita tekan saja. Jadi kalau kalian lihat di sini jarum manometer memang masih menuju ke angka 0, kita tekan saja tombol rilis gasnya. Nah, langsung jarum manometernya bergerak dan kita bisa langsung nyalakan kompor gasnya. Oke, seperti itu sobat. Oke, sekarang kalian perhatikan lagi jarum manometer ini sudah bergerak menunjukkan ada isi tabung gasnya dan kompor menyala. Oke, nah sekarang kita simulasikan seandainya ada kebocoran gas. Jadi selangnya akan saya lepas. Kalian lihat apa yang terjadi ya. Oke, nah jadi memang benar kompornya akan langsung mati dan tidak ada lagi gas yang mengalir. Tapi, oke sobat, kalian perhatikan ini jarum manometernya masih bergerak. Artinya gas masih mengalir dan terkumpul di membran regulator sobat. Tentu saja ini masih menimbulkan kekhawatiran. Nah, berbedanya dengan regulator NIS ini, jadi kalau kita lihat sekali lagi, ini jarum manometer masih menunjukkan ke angka pertengahan. Oke, saat kita buka selangnya atau kita anggap ini kebocoran gas, maka kalian lihat sendiri yang terjadi adalah oke, jadi kompor mati. Kemudian, nah, jarum manometernya ini kembali ke angka 0. Artinya, aliran gas benar-benar tertutup 100%. Dan sisa gas yang ada di membran regulator terbuang. Nah, hal inilah yang pastinya dipikirkan oleh pihak NIS. Oke, tabung gas yang ada di hadapan kita ini sudah dipakai istri saya buat memasak selama 3 hari. Oke, nah dengan konsekuensi yang sudah dipakai selama 3 hari tersebut, sudah otomatis isi gas dari tabung ini juga pastinya berkurang sobat ya. Nah, keunggulan dari regulator NIS Robot ini salah satunya juga adalah di bagian manometernya. Jadi jarum penunjuknya benar-benar akurat ya, tidak korupsi, tidak mengurang-urangi. Oke, jadi kalau misalnya sebuah tabung gas isi penuhnya itu sekitar 7 bar, maka regulator ini akan menunjukkan dinilai 7 bar juga. Tidak ditambahi menjadi 8 bar, juga tidak dikurangi menjadi 6 bar
bar atau yang lain-lain sobat. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat isi dari tabung gas ini dan nanti kita akan bandingkan dengan regulator yang lain ya. Nah, seperti saya bilang tadi, tabung gas ini sudah dipakai 3 hari ya. Nah, sekarang berapakah isi sisanya? Langsung kita pasang. Oke, saya tutup bagian depan dan kita lihat sendiri. Nah, terbaca ya. Isinya itu sekitar 4 bar atau 5 bar ya. Oke sobat, nah itulah isi sisa dari tabung gas ini. Nah, pasti akan berbeda hasilnya kalau kita menggunakan regulator yang lain. Silahkan kalian perhatikan. Nah, kalau regulator yang lain bisa kelihatan sendiri bahwa jarum manometernya masih menunjukkan angka full ya. Bahkan ini di atas 8 bar. Jadi bisa kalian lihat memang kalau untuk masalah keakuratan itu regulator NIS robot manometernya memang jempolan ya. Oke, nilai keakuratan pastinya dipengaruhi oleh yang namanya bahan baku, baik di dalam dan di luar dari manometernya. Nah, untuk regulator yang biasa, kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, saat saya tempeli magnet seperti ini, nah dia akan menempel. Artinya ya, baik bodinya atau di bagian dalam itu terbuat dari bahan yang memang kualitasnya masih sangat menengah sobat. Oke, jadi ya wajar saja nilai akuratnya juga tidak terlalu tinggi ya. Nah, berbeda dengan untuk manometer yang ada di regulator NIS robot ini. Kalau kita tempelkan magnet dia tidak akan bisa sobat. Oke. Oke, untuk build quality dari regulator NIS ini juga untuk secara keseluruhan juga tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Jadi mayoritas komponennya ini terbuat dari bahan kuningan. Jadi untuk memastikan bahwa benar ini dari kuningan ya bisa kita tempeli seperti ini dengan magnet, dia tidak akan menempel. Nah, dengan menggunakan kuningan pasti ada beberapa kelebihannya. Yang jelas kalau kuningan ini tidak akan gampang ditempeli oleh karat yang bersumber dari tabung gas. Jadi karatnya akan langsung lewat begitu saja. Ini akan membuat umur pakai dari regulator ini bisa lebih panjang atau lebih lama sobat. Nah, jadi dari beberapa poin eksklusif yang baru saya sebutkan tadi, kalian bisa menilai sendiri lah ya bagaimana kehandalan regulator NIS robot ini. Oke. Nah, kalau dari pandangan saya pribadi sendiri adalah wajar dengan serentetan kualitas yang dimilikinya, regulator ini dibanderol dengan harga di atas 200-an ribu. Tapi setimpal dengan keamanan yang memang akan kita rasakan sobat. Oke, sekarang saya akan menjawab pertanyaan. Om, saya adalah tipe orang yang memang pingin dan mengutamakan keselamatan dalam menggunakan kompor gas. Nah, tapi saya belum punya budget yang cukup untuk membeli regulator NIS robot ini. Sementara saya ingin langsung merasakan fitur keamanannya. Nah, kalau begitu pertanyaannya, jawabannya sih simple ya. Kalian bisa menggunakan adik dari regulator NIS robot ini. Loh Om, memangnya ada adik dari regulator NIS robot ini? Ada sobat ya. Dan adiknya adalah ini dia. Regulator NIS N20707S. Nah, jadi selaku adik yang punya level setingkat lebih rendah dari regulator NIS robot ini, tentu saja regulator NIS 0707S ini punya dan mengadopsi fitur-fitur canggih yang dimiliki oleh regulator robot ini. Walaupun tidak semua ya. Nah, sekarang saya akan terangkan apa-apa saja fitur yang diadopsi dari regulator NIS robot ini. Oke, kalau kalian lihat regulator NIS robot ini punya 2 pengunci, maka regulator adiknya yang 0707S ini juga sama ya, punya 2 tombol pengunci. Nah, dengan adanya 2 tombol pengunci seperti ini, dapat dipastikan pada saat regulator kita pasang ke tabung gas, maka posisi regulator akan benar-benar lurus. Tidak miring sobat, seperti halnya regulator yang hanya menggunakan 1 pengait. Nah, dengan posisi pemasangan yang benar-benar lurus, ini akan semakin meminimalisir adanya kebocoran gas.
Oke, untuk bagian dalam dari regulator NIS robot ini, kalau kita lihat ini sudah ada karet seal khususnya ya. Nah, tentunya sama juga untuk regulator N20707S ini juga sudah ada karet seal pengaman yang ada di bagian dalam. Dan ini adalah karet bawaan, bukan karet yang ditambahkan. Jadi kualitas karetnya memang tidak perlu diragukan. Nah, dengan adanya karet tambahan seperti ini, apabila misalnya kita pasang di tabung gas yang karet tabung gasnya sudah rusak, ini tidak akan ada masalah dengan karet bawaan yang ada di regulator, maka kebocoran juga pasti bisa diminimalisir, oke? Nah, kemudian yang juga bisa jadi pengalaman kita, mungkin ada beberapa teman yang pernah mengalami seperti saya, di mana pada saat kita beli tabung gasnya, ternyata karetnya tidak ada. Bukan karetnya hancur, tapi memang karetnya tidak ada, sobat. Oke? Nah, kebetulan kalau misalnya kita tidak mempunyai karet tabung gasnya, ini kan tentu jadi permasalahan bagi kalian yang menggunakan regulator merek lain. Karena kalau regulator merek lain itu yang tidak ada karet bawaan regulatornya, kalau kita pasang tentu akan langsung bocor. Oke, nah tentu tidak berlaku untuk regulator NIS, baik yang regulator robot dan juga regulator 0707S ini. Jadi ya silahkan kita pasang saja dan silahkan kalian lihat. Tidak akan ada masalah walaupun tabung gasnya tidak dilengkapi dengan karet, oke? Nah, hanya saja tetap untuk saya sarankan apabila kalian ingin menggunakan regulator ini, kalian periksa juga ya tabung gasnya. Kalau memang karetnya tidak ada, silakan kalian pasang, oke? Nah, yang kita praktekkan tadi adalah pada saat terdesak, sobat. Nah, kemudian untuk akurasi jarum manometernya, ini juga seperti kalian lihat ya. Angka yang ditunjukkan sama seperti angka di regulator NIS robot. Itu poinnya adalah 4,5 bar, oke? Jadi walaupun bahan dari manometernya ini tidak sebagus kualitasnya dari regulator robot, masih saja akurasinya ini jauh lebih tinggi dari regulator yang biasa. Nah, jadi regulator NIS N20707S ini memang layak lah ya diandalkan untuk jadi solusi alternatif bagi kalian yang ingin dan mengutamakan keamanan dalam menggunakan kompor gas tapi belum punya budget yang memadai untuk membeli regulator robot ini. Nah, sekarang muncul pertanyaan kedua. Om, apakah produk NIS yang dijual di toko-toko atau di marketplace sudah dijamin keaslian dan originalitasnya? Nah, sebenarnya hal ini bukan rahasia umum lagi ya. Kalau yang namanya produk dengan kualitas bagus, tentu saja ada pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan memalsukan atau meniru teknologinya. Nah, tapi kalian tidak usah khawatir, sobat. Kalau kalian memang ragu-ragu dengan produk yang bakal kalian beli, untuk memastikan keasliannya, kalian bisa berbelanja produk-produk NIS di toko Iki Iku. Oke, sobat. Nah, link pembeliannya nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Karena apa? Karena memang toko Iki Iku, produk NIS yang mereka jual adalah produk yang dijamin original. Oke? Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua ya, terutama bagi kalian seperti yang saya sebutkan tadi, mendambakan, menginginkan dan mengutamakan produk perangkat kompor gas yang punya keamanan tingkat tinggi, sobat. Oke? Nah, jika suka dengan video ini silahkan berikan like dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, sobat ya. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.